Halo Bre, balik lagi bersama kami di channel Viewtech. Oke Bre, untuk video sebelumnya di situ kan aku udah nge-review skrip Trust Your Camp kan ya. Nah, untuk sekarang di sini aku review lagi karena ada update yang mungkin bisa memudahkan kalian dalam penggunaan gitu ya. Jadi untuk update dari sebelumnya atau review video sebelumnya itu nggak terlalu terinci karena saya juga gugup sama durasi video dan spek HP gua juga yang nggak menentu gitu ya. Untuk kali ini gua bakalan sedetail mungkin ngejelasin ke kalian, jadi mohon jangan di skip-skip karena ini aku awali dari nol sampai akhir nanti ya. Jadi apa aja kendala yang kita alami nanti mungkin bisa kalian alami juga. Jadi bisa kalian tengok videonya ya. Oke, untuk yang pertama, step pertama di sini kita harus tahu apa itu Trust Your Camp atau script Trust Your Camp. Nah, di sini udah gua buka ya Chrome. Nah, kalian bisa kunjungi langsung aja GitHub-nya di sini nih. Nah, untuk detailnya di bawah ini kalian geser. BTW gue pakai mouse biar kalian itu bisa tahu gerak-gerik langkah gue itu kemana aja gitu ya. Nah, jadi biar mempersemudah kalian dalam melihat gitu. Oke, untuk script Trust Your Camp itu apa sih bang? Nah, script Trust Your Camp ini adalah script kamera phishing ya. Buat kalian yang belum tahu mungkin lebih mudahnya itu intinya kamera phishing. Nah, buat yang belum tahu lagi kamera phishing itu apa bang maksudnya. Nah, aku jelasin di teks ini nih. Trust Your Camp adalah alat uji keamanan berbasis web yang memanfaatkan teknik phishing dan social engineering untuk mengakses kamera pengguna secara diam-diam. Setelah izin diberikan, aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang menarik dan meyakinkan, menyerupai aplikasi hiburan. Jadi webnya nanti menyerupai aplikasi hiburan, Bro ya. Nah, gitu. Jadi nggak asal di modif, nggak gitu. Jadi kita apa itu ya? Kita itu adaptasi gitu ya. Nah, untuk tujuannya itu untuk menguji kesadaran target terhadap ancaman keamanan digital. Nah, gitu. Jadi tujuan script ini dibuat itu buat ngasah kecerdasan orang-orang gitu ya. Dari keamanan cyber itu kayak mana gitu. Seluas apa mereka gitu ya. Nah, di sini sistem dapat mengambil sampai mana ya? Nah, ini nih. Setelah target memberikan izin kamera, sistem dapat mengambil foto secara otomatis menggunakan kamera depan disertai visual efek dan suara untuk menyamarkan niat sebenarnya. Nah, kita itu udah modifikasi sedemikian mungkin, serinci mungkin biar si target itu nggak menyadari gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi Trust Your Camp itu ditunjukkan untuk keperluan edukasi, riset keamanan, dan pengujian kesadaran terhadap manipulasi sosial. Pengguna di luar konteks etik dan hukum tidak dianjurkan dan menjadi tanggung jawab penuh si pengguna. Nah, jadi sekalian menggunakan skrip ini kita nggak tanggung jawab ya atas perilaku kalian yang kalian lakukan sendiri gitu. Jadi itu udah di luar tanggung jawab kami gitu. Oke, untuk di bawahnya ini, di sini ada data yang dikumpulkan itu apa aja oleh Trust Your Camp. Salah satunya yaitu lokasi geografis melalui teknologi IP lookup akurasi tergantung ISP. Untuk ISP kalian bisa browsing ya. Mungkin di video sebelumnya gue udah ngejelasin Bro ya untuk kegunaan dari Trust Your Camp ini apa aja gitu. Mungkin kalian bisa baca sendiri sampai bawah di sini. Nah, di sini nih udah kalian bisa baca. Fiturnya itu ada ini. Nah, nanti gue bisa jelasin juga di videonya ya. Jadi kalau kalian bisa pengen ngebaca sendiri, kalian bisa kunjungi GitHub resmi kami di viewtech.org Trust Your Camp. Nah, buat kalian yang orang luar negara atau luar negeri itu kalian bisa translate ke bahasa kalian masing-masing gitu ya. Oke, untuk step kedua kita bakalan ngetes ya Bri ya. Kita bakalan ngetes. Nah, untuk tesnya gue nggak bakalan pakai termuk atau termuk utama gue, enggak. Di sini termuk utama gue Bri ya. Nah, di sini kan termuk utama gue itu udah gue modifikasi kayak gini, UAMI-nya udah ada. Jadi udah modifikasi, paketnya udah lengkap. Nah, gue nggak bakalan pakai ini, kita bakalan pakai yang versi terbaru atau yang masih baru ya, atau fresh gitu. Kita beri nama testing dulu karena kita mau ngetes Trust Your Camp-nya. Nah, kita langsung pilih yang ke kanan, kita klik directory yang testing, kita switch, kita pilih yang kiri. Nah, ini termuk gua yang masih baru. Kita PKG dulu. PKG update. Gunanya apa bang? Gunanya biar kita itu dapat paket yang versi terbaru gitu ya. Jadi termuk kita itu nggak ketinggalan versi gitu. Nah, untuk jika ada keterangan kayak gini, kalian yang masih awam perlu dilihat, jangan di skip ya. Nah, kalau ada Y atau N kalian mudah tinggal klik Y langsung enter, otomatis menjalankan proses. Di sini gua sambil rokok ya Bro ya, karena nggak rokok itu nggak nikmat. Oke, gua udah nyalain rokok, mari kita mulai lagi. Untuk prosesnya mungkin lama kalian, jadi kalian jangan skip.
Nah, kalau kalian nemu kayak gini nih, Bre, kalian ada tulisan ini Y or I dan seterusnya di bawah, itu kalian pencet Y aja, sama aja kayak Y atau N itu ya. Jadi kalian pilih Y aja. Kalau ada kayak gitu lagi, nanti kalian pilih Y aja. Cukup mudah untuk mempelajari term, Bre, jika kita berminat atau niat untuk mempelajarinya. Gue sendiri dulu juga awal mulai dari tahun 2019, jadi perlu kesabaran ekstra ya untuk mempelajari term, asalkan niat. Itu yang utama, Bre. Oke. Di sini udah PKG update, tadi kita udah PKG update, sekarang kita ketik PKG install git spasi mac spasi bash. Yang pastinya bash kita tes udah install apa belum. Terus kita kasih spasi lagi, terus Y untuk menyetujui secara otomatis. Jadi kita nanti nggak perlu Y lagi gitu. Nah kayak gini, dia langsung ngeran otomatis gitu, Bre. Jadi nggak perlu kita klik Y, nggak perlu, karena kita udah kasih strip Y. Itu kunci utamanya. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya. Kita ulangi, kita coba. Perbedaannya kalau udah keinstall itu ada git is already. Versinya ini itu sampai bash ya. Itu kalau ada already artinya udah keinstall. Nah, langkah selanjutnya apa, Bang? Langkah selanjutnya kalian masuk ke Chrome kalian lagi, kalian copy yang di sini nih. Nah, ada browser website terlarang anjir. Nah, kalian copy, kalian ketik git clone ctrlf. Oh, sorry, gue pakai keyboard, gak bisa ctrlf ya kalau di Termux. Jadi kalau kalian udah ketik git clone, kalian spasi ya, ini spasi loh ya. Nah bentar, nah ini spasi clone spasi, kalian tahan layarnya, kalian paste. Nah kayak gini langsung kalian enter. Nah otomatis cloning into Trust Your Camp. Nah di sini kalian proses tunggu aja gitu. Jadi cukup simpel instalasinya, Bre ya, cukup simpel. Nah kalau sudah kita cd itu untuk masuk ke directory ya. Untuk masuk ke directory kita salin aja yang bagian sini, copy, kita ke bawah lagi, tahan layar, paste, hapus sedikit titiknya kayak gini, tinggal kalian enter. Nah kalau sudah masuk ada tulisan Trust Your Camp di samping kiri, itu artinya kita udah masuk ke scriptnya. Tinggal kita ngejalanin. Untuk ngejalanin scriptnya kita bisa pakai make help, kita enter. Nah otomatis kita ditampilin menu-menunya apa aja. Untuk menu pertama make install, kedua make build, ketiga make stop, keempat make update. Nah kalau ada update kalian bisa make update ya, biar versi kalian itu nggak ketinggalan untuk Trust Your Camp kalian ya. Untuk langkah selanjutnya kita make install itu yang langkah pertama ya untuk menjalankan, karena kita membutuhkan paket-paket untuk menjalankan Trust Your Camp-nya ya. Nah di sini kita Y aja. Di tahap ini kalian cukup sabar sama ngetes jaringan kalian, Bre. Jangan sampai lemot, karena jaringan lemot itu juga berpengaruh sama instalasi paket. Kadang ada yang error, ada yang gagal gitu. Jadi di sini gue pakai wifi ya. Buat kalian yang kota, mungkin kotanya perlu lumayan agar bisa install gitu. Oh ya, sebelum nyoba Trust Your Camp ini, kalau kalian tadi baca di bawah ini ada keterangan kontributor yang mengerjakan ini siapa aja gitu. Nah di sini kita udah kolaborasi sama 6 orang ya, yang diantara Bayu Pejuang Kentang. Di sini ada, sini tuh nggak tahu siapa ya, gua lupa. Di sini ada Galirus, Vindra, TC20 sama Tony. Nah di sini kita ngegarap skripnya ya bareng-bareng gitu ya. Jadi kalian bisa, sebelum kalian gunain, kalian bisa cek kontributornya siapa aja yang garap gitu ya, atau yang mengerjakan gitu. Oke, kita standby di Termux lagi. Nah untuk di bagian ini kita perlu ngedownload 14 MB. Tadi udah selesai ya. Kita langsung disuruh ngedownload 29 MB lagi untuk paket celang. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my
crazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward, and I will never miss my chance, take it now. And I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward, and I will never miss my chance, take it now. You got one life, so live it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right, cause you just might find you control your own mind, eh? You'll be fine, eh? Just take your time, eh? Enjoy the climb, eh? Enjoy the grind, eh? You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, eh? Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control, then don't just fake it, eh? You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. Oke Bre, di sini gua udah selesai instalasi ya untuk Mac install tadi ini. Mac install kita sudah masuk ke pemberitahuan ini nih. Paket berhasil diinstal, artinya sudah selesai ya. Nah, langkah selanjutnya kita ketik lagi Mac help buat tahu perintah selanjutnya gitu ya. Nah, kalau kita ketik Mac help bakalan muncul menu lagi. Di sini kita pakai yang Mac build. Kita copy atau bisa kalian ketik sendiri ya. Setelah dipaste, kita langsung enter aja. Nah, otomatis menyiapkan program. Nah, oke, di sini udah. Di sini kok cuman gini, Bang? Nah, kalian sabar lagi, tunggu karena di sini lagi proses running ya. Emang proses runningnya itu nggak kelihatan. Nah, untuk di sini ada kendala nih di termu gua, ada kendala TPU. Untuk TPU gua belum tahu ya apa itu dari segi mananya. Tapi kita coba lihat dulu lah di sini ya. Nah, di sini termu kita terbagi menjadi 3 panel atau 3 layar ya. Nah, kalian bisa ngeklik bagian atas, bagian kiri, atau bagian kanan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian bisa klik kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi kan fokus sama titik putih nih. Fokus sama titik putih nih. Nah, kalian bisa klik bagian atas, bawah kiri, bawah kanan, kayak gitu. Nah, untuk tampilannya kalau kegedean kayak gini, Bre, kalian bisa tempelin 2 jari kalian ke layar termuk. Kalian cubit. Kayak gitu. Nah, otomatis dia ngecilin. Nah, kalian cubit kecil besar kalian bisa sesuaiin. Kayak gitu ya. Nah, oke, di sini langsung gua bahas ya. Untuk masuk ke panel ini kita udah di runningin semua scriptnya otomatis dari kanan bawah sama kiri bawah. Untuk yang di atas di sini kalian kalau minat sama scriptnya kalian bisa ketik perintah titik. Nah, kalau nggak keluar tulisannya kalian bisa klik lagi yang atas, kita ketik titik admin. Terus kalian enter aja, nanti otomatis diarahin sama scriptnya ke WhatsApp si admin gitu. Nah, di sini halo Bang, kalian kirim aja kalau kalian minat sama script terus YourCam-nya gitu. Nah, semisal kalau udah minat kalian bisa udah ngebeli, kalian bisa dapat user kalian sama key-nya gitu. Nah, kurang contohnya kayak gua mau login scriptnya ya, gua bakalan login script di sini gua user gua 2. Gua enter memverifikasi. Nah, untuk key-nya itu sendiri-sendiri, Bre. Key-nya itu perlu kalian simpan karena kalau ngejalanin script itu tetap harus masukin kayak gitu tadi, user sama key-nya. Untuk key-nya gua masukin key gua kayak gini, langsung gua enter. Otomatis memverifikasi, Bre. Nah, kayak gitu. Nah, otomatis kita sudah masuk ke menu dari terus YourCam-nya. Di sini ada informasi user sebanyak 16 online untuk statusnya ya, online. Di sini di bawah menu ada tools by ViewTech Team. Untuk informasinya di bawah ini ada device kalian, di sini your CPU kalian, di sini RAM kalian, dan di bawahnya lagi adalah your address atau IP address kalian. Nah, untuk kontrolnya kalian bisa lihat di bawah ini, kontrol panah bawah enter. Maksudnya gimana, Bang? Nah, kalian bisa lihat di termuk bawah ini ada panah bawah dan enter itu di keyboard kalian ya. Di keyboard kalian itu enter. Taulah enter yang mana gitu ya.
Jadi kalian bisa mengarahkan ke bawah. Kalau kalian mau ke starboard yang 2, kalian bisa klik yang panah bawah. Kalau ada bug, kalian bisa pilih report lalu kalian enter untuk kirim bug ke admin. Jadi kalian bisa konsultasi sama si admin ya. Nah, jadi panah atas bawah itu buat kontrolnya, Bre. Untuk percobaan kita bakalan tes yang menu nomor 2 karena yang video sebelumnya itu gua udah tes yang pertama. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek video gua yang sebelumnya ya. Untuk di sini gua langsung enter untuk menu yang kedua. Sorry, keyboard gua nggak nyala, Bre. Nah, bentar. Oke, belum nyala anjing. Nah, oke udah nyala. Kita langsung enter yang nomor 2 ya. Wait bentar. Nah, oke nomor 2 udah. Di sini kita Y atau enter lagi ya. Di sini kita Y untuk enter karena yang bawah ini udah on ya. Kita Y aja. Nah, otomatis kayak gitu. Nah, di sini pilot bebas itu nama kalian, Bri. Maksudnya bebas samaran atau apa gitu ya. Kalau gua coba view text. Nah, kayak gini kita enter. Nah, setelah pilot udah kita tulis, otomatis bakalan tampil debug link. Nah, linknya ini kalian salin linknya nih. Sekali lagi, kalau kurang kecil layarnya, kalian bisa cubit layarnya kayak gini. Nah, terus kalian bisa copy linknya. Kalian copy, kalian ke browser. Di sini gua langsung tes aja ya ke browser. Oke, ini gua hapus lah, anjir lah, ngalingin pandangan gitu. Oke, di sini gua pakai topeng dulu buat nyamarin muka gua. Di sini kita langsung paste aja, terus kita enter. Nah, otomatis kayak gini. Nah, sebisa mungkin si target harus izinkan yang atas atau bawah, ini tergantung ya. Sebisa mungkin kalian izinin. Nah, kalau ada situ kayak gini, kita coba lagi. Kalau batal, bentar. Untuk video sebelumnya juga gitu gua juga gitu, Free. Kita coba exit semua ya. Nah, tabnya habis. Kita coba paste di sini. Kita paste. Wait. Error boy. Nah, kita paste, enter. Nah, kita coba. Oke, masih belum ya. Oke, masih belum. Gua coba matiin. Nah, oke, Free. Di sini udah keizin ya. Di atas ini udah ada izin situs menggunakan kamera Anda. Nah, untuk menu yang 2 ini, yang starboard ya. Yang starboard itu menu 2 tampilannya kayak gini, Free. Bertemakan ekspresi wajah lucu kamera gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi si target bisa main-main gitu ya. Kita coba klik ekspresi baru untuk ketawa ya. Nah, jadi kayak gitu ya konsepnya. Kalau dicek kayak gini, nah otomatis ada di bawah ekstensi kemiripan 90% dibandingkan dengan emot di atas. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal kalian bandingin lah ya. Nah, jika si target sudah kayak gini, udah ngeklik ya, terus kalian bisa masuk ke terminal atau termu kalian ya. Nah otomatis kayak gini nih. Ada ribuan foto ya, udah ribuan foto kejepret anjir. Ini mah. Nah, ada 28 file, 29 file. Nah, itu berjalan terus, Bre. Kalau yang menu nomor 2 itu ngefotonya itu per detik. Jadi nggak bakalan ada yang momen ketinggalan gitu. Nah, kayak gitu ya. Di sini gua bakalan exit dulu. Kita exit ya. Nah, kita fokus ke termuknya sekarang. Kita fokus ke termuknya dulu. Di sini gua buka topeng karena ongkep anjir. Nah, untuk di hasilnya seperti ini ya. Nah, buat kalian yang bingung banget, terus kita mau melihat hasilnya itu kayak mana, Bang? Nah, gampang, Bri ya, untuk melihat hasilnya itu gampang banget. Kalau kalian pengguna zero term kayak gua, di sini kalian bisa geser layar kanan ke kiri, kalian pilih home. Terus masuk ke choose your cam. Terus masuk ke directory cam rules. Nah, di sini ada foto-foto yang terletak ya. Itu untuk yang pengguna zero term kayak gua. Terus untuk term biasa gimana, Bang? Gampang. Untuk term biasa kita harus menonaktifkan ini semua dulu ya. Nah, menonaktifkan dulu, atau kalau enggak kalian bisa klik new season. New season itu kayak gini, Bre. Nah, ruang kedua ya, layar kedua, kalian bisa ls. Terus kalian bisa, kita besarin dikit. Nah, kalau udah kita cd, copy yang cam rules, kita paste, kita enter, terus kita ls. Nah, untuk menampilkan hasilnya, untuk ls itu menampilkan hasil filenya ya. Nah, terus Bang, kita mau lihat fotonya gimana? Gampang. Kita pakai cp strip r. Terus foto mana yang mau kalian kalau kalian mau kalian copy gitu ya. Kalau mau semuanya, kalian langsung pilih. Bentar. Nah, ini nih. Atau titik ya, gue lupa anjir. Terus kita coba titik karena gue lupa. Harusnya bukan titik sih, biasanya itu bintang gini. Terus kalau kita langsung pilih garis miring SD card kayak gini, SD card. Terus coba kita enter aja ya untuk SD card. Nah, berhasil. Berarti kita harus pakai CPR bintang di atas ini buat memilih atau memindahkan semua file yang ada di sini ya. Nah, kalau sudah, kita bisa kembali pakai MT Manager. Kalian bisa pakai Set Receiver atau manager bawaan dari HP. Tutup.
kita pakai. Nah di sini langsung ketampil semua yang ada di yang sudah kita pindahin ya. Nah di sini untuk per detik break ya, jadi momen-momen bakalan ke foto. Nah kayak gini. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Nah enggak itu doang, untuk cara yang kedua ini kan kita pakai dua layar ya, satu layar, dua layar gitu, dua panel gitu ya. Bisa juga kalian berhentiin dari sini. Untuk berhentinya gimana bang? Kita CTRL. Sebentar, gue pakai kamera nanti CTRL ya. Di sini kita pilih CTRL, klik CTRL-nya sampai biru. Kalau udah kita CTRL D. Kalau belum ada respon lagi, bukan D sih anjir. Kita ulangi CTRL C. Nah kayak gini, dia udah keluar. Nah kalau udah, kita bisa CTRL D. Nah otomatis layarnya berkurang bre, jadi dua layar. Sama yang layar lainnya kita CTRL C, dan kalau masih belum ada, kita CTRL C lagi. Nah sampai keluar simbol dolar gini. Terus kita CTRL D. Sekali lagi CTRL D. Oke, belum gua klik layarnya anjir. Ulangi sedikit lagi CTRL D. Nah kurang satu kan, CTRL C, CTRL D. Nah otomatis dia ke sini, balik ke termuk kita yang sebelumnya. Kita bisa klik LS. Gua nancepin mouse gua dulu ya, keyboard bukan mouse anjir. Gua agak absurd kalau nggak pakai keyboard. Kita LS. Nah di sini kalian bisa copy juga. Kita copy itu tadi, kita masuk ke TD, kita salin yang cam rules, kita enter, kita LS lagi. Nah perintahnya di sini juga bisa ya. Perintahnya itu tadi CP strip R terus spasi bintang atas kayak gini, bintang atas ya, terus spasi garis miring SD card kayak gini. Bisa kalian enter langsung. Nah kalau keluar gitu langsung artinya udah berhasil. Tinggal kalian cek di sini di internal kalian tadi, tinggal kalian cek. Nah otomatis sudah masuk bre. No, udah masuk ya. Nah kayak gitu. Terus bang, apa lagi ya? Menurut gua udah sih bre ya. Langkah-langkah di sini udah gua jelasin ya. Hampir sama kayak sebelumnya menurut gua anjir. Cuman update-nya itu tadi yang dari Mac-nya itu. Sekarang untuk pengguna awam juga udah paham harusnya. Tinggal pakai perintah Mac doang. Mac help kayak gini. Nah udah kayak gitu doang bre. Kita Mac build. Nah otomatis ngerun lagi dia kayak gitu. Nah mungkin segitu doang ya video dari gua. Terima kasih sudah menonton, dan semoga paham buat kalian yang awam, karena ya kemarin kan itu belum diupdate ya untuk versi guys. Untuk versi ini kita sudah ditampilin mode help, jadi kita udah bisa memahami dengan jelas cara-caranya ya. Nah kayak gitu. Nah di sini tinggal kalian nunggu aja bro ya. Tugas di sini kalian cuma nunggu aja gitu sampai proses runningnya ini semua berjalan lagi itu. Oh ya, ada satu lagi bre yang perlu kalian pahami. Sebentar gua bakalan login dulu ya. Tetap ngopi biar santuy. Oke. Gua tunjukin sedikit lagi biar kalian nggak capek-capek keluar masuk kayak gini ya. Nah, di sini kan kita udah masuk, kita masuk ke user gua. Enter. Nah, semisal kita sudah habis ngemake ya. Udah habis make, kita mau make lagi. Nah, di situ biasanya kendalanya ada yang error. Cara atasinya gimana, Bang? Gampang. Di sini gua coba run lagi. Nah, kalau run kayak gini, nah otomatis dia standby kan, karena kita tadi mengawalinya dari awal lagi. Nah, terus gimana kalau kita ngawalin dari dalam script? Kita bla 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 aja lah, bla bla bla. Enter. Kita kecilin dulu ya layarnya biar kalian tuh jelas. Nah, kita udah standby kan ya, udah bisa dikirim nah kan. Semisal kita CTRL C. Nah, bentar ya. Gua klik yang atas gitu. Semisal kalian nge-stop scriptnya dengan CTRL C. Nah, terus kalian bisa tuh pakai perintah untuk ngerun otomatisnya lagi. Caranya kalau kalian udah CTRL, kalian mau ngerun lagi ya, kalian klik yang panah atas. Nah, otomatis diarahin ke riwayat sebelumnya untuk menjalankan perintah. Gitu. Kita enter. Nah, jadi kalau ada yang nggak jalan salah satu bre ya, kalian bisa pakai perintah atas ini untuk menampilkan riwayat perintah yang terakhir dijalanin. Nah, itu fungsinya. Semoga kalian paham. Oke, untuk durasinya cukup panjang banget ini ya. Sumpah menurut gua si admin itu ya Allah. Itu kalau deket udah gua nyikis anjir. Mintanya aneh gitu. Untung gua member yang baik hati, nggak sombong. Oke lah. Nah, kita fokus. Nah, dengerin omongan gua ya, Bre ya. Dengerin omongan gua baik-baik. Kita tadi nge-stop bagian atas. Posisi bawah itu standby. Nah, itu ada kendala, Bre. Kendalanya kayak mana, Bang? Kayak gini. Kita coba user. Kita masuk ya. User 2. Kita login dulu. Nah, token kita masukin dulu. Kita enter. Nah, tadi kita kan nge-stop bagian atas. Posisi panel yang kedua ini masih aktif. Nah, kalau kita ngerun
salah satu terus kita Y, itu dia bakalan error kayak gini. Nah kendalanya ini. Nah ini perlu kalian pahami. Terus cara ngatasinya gimana bang? Untuk cara ngatasinya gampang banget ya. Di sini gampang banget. Karena tadi kita nge-CTRL di bagian atas, CTRL C ya, bagian atas. Kita CTRL lagi yang bagian atas, CTRL C. Terus kita CTRL yang bagian kiri bawah. Bukan kiri, kanan bawah. Kita klik panel bagian kanan bawah. Nah kayak gini otomatis dia terletak di bagian bawah ya. Kita CTRL C. Nah, untuk menjalankan ulang seperti tadi omongan gua, klik tombol bawah atas. Bukan bawah atas, tombol atas, panah atas. Nah, kalau udah kita enter atau kalian bisa klik enter langsung. Nah, di sini nggak perlu kalian reset lagi. Karena nggak perlu CTRL karena di sini mungkin udah standby. Kita eksperimen gitu ya. Kita eksperimen. Perlu nge-reset lagi nggak gitu? Setahu gua cuman yang ini yang harus di reset. Ini nggak perlu. Nah, kalau ini sudah ngerun, kita perlu tinggal ngerun yang bagian atas. Kayak tadi panah atas, ya, gitu. Oke, rokok gua habis. Jun, korek deh. Oke bre, nah di sini udah standby kan ya. Kita ketik user, kita coba tes. Apakah dengan mengerun bawah ini sama ini doang itu cukup? Nggak perlu ini, kita tes. Karena gua sebelumnya ngetes gitu sih. Harusnya bisa ya, karena ini tuh PHP untuk localhost. Localhost itu harusnya udah standby sama device kita. Jadi kita cuma ngereset linknya aja, CURL sama menunya gitu. Kita pilih yang nomor 2. Kita klik yang bagian menu atas, panel atas ya. Kita pilih yang 2, kita enter. Nah, kita Y, harusnya ini dia jalan. Nah, jalan kan? Jadi nggak perlu ngereset yang ini, cuman reset 2 ini aja. Panel atas sama panel bawah kanan. Itu doang. Kita coba lagi, apakah linknya? Nah, linknya tampil. Nah, gitu bre. Jadi kalian cuman nge-stop bagian atas sama bagian di sini. Yang ini nggak perlu. Ya, nggak perlu. Jadi cuman yang atas sama kanan bawah. Oke, itu doang ya. Udah dipahami kan? Oke, semoga kalian paham sama video gua. Terima kasih sudah menonton, dan ini durasi video gua yang menurut gua cukup panjang banget. Semoga kalian gak skip-skip dan semoga kalian paham, gak terlalu dongo menurut gua. Walaupun kalian pemula, gua juga dulunya itu juga pemula ya. Jadi kita juga semua itu ngalamin yang namanya pemula. Oke, mungkin segitu doang video dari gua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel kami ViewTech. Semoga biar berkembang ke depannya dan semoga kita bisa ngerilis skrip-skrip yang baru lainnya agar bisa kalian pakai dan bisa kalian gunain ya. Oke, mungkin segitu doang video dari gua. Terima kasih sudah menonton. Kami dari tim ViewTech pamit undur diri dan semoga kita bertemu di video ke depan. Bye.